Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodikin, biasa dipanggil Pak Sodik, guru SKI MTS As-Saadah Gunung Sugi Lampung Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga PLTG di Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membuat video praktek mengajar untuk memenuhi tugas PPL 1 RPP 2 yang pada pekan lalu saya sudah membuat video untuk memenuhi tugas PPL 1 RPP 1 tentang asal-usul sekaten. Untuk kali ini saya akan membuat video pelajaran untuk tugas PPL 1 RPP 2 tentang pelaksanaan sekaten. Silahkan ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Barangkali ada yang tidak berangkat. Mana si Nasruddin? Mana Nasruddin? Sakit ya. Oh, coba kita doakan bersama supaya lekas sembuh, supaya bisa kembali berkumpul kita lagi di sini. Oke. Ya, kali ini kita membahas tentang pelaksanaan sekaten. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, supaya pelaksanaan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, mendapat keberkahan dan ridho dari Allah, kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Silakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku, tadi Bapak mengatakan bahwa pekan lalu kita membahas tentang asal-usul sekaten. Barangkali ada yang masih ingat secara singkat tentang asal-usul sekaten? Coba yang suaranya agak keras sedikit supaya kawan-kawannya bisa dengar. Sekaten dilakukan raja-raja Hindu di Pulau Jawa sejak abad ke-15 dengan persembahan Pada siapa? pada leluhur. Oke, menurut teman kita, asal-usul sekaten itu dilakukan sejak abad 15 oleh raja-raja Hindu di Pulau Jawa. Itu sebagai persembahan kepada leluhur. Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Mbak-mbaknya mungkin atau kakaknya, silakan. Seiring perkembangannya, sekaten dijadikan sarana dakwah oleh para ulama atau wali. Seiring perkembangannya, sekaten dijadikan sebagai sarana dakwah gitu ya. Oke. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyempurnakan, silakan. Mbak. Sekaten diperkenalkan pertama kali sebagai diperkenalkan oleh Nabi SAW oleh Raden Latah atau Ruben, yaitu tahun 5. Oleh Raden Latah. Jadi seiring perkembangannya, sekaten itu dijadikan sarana dakwah. Kemudian, tapi saat itu sekaten itu dipersembahkan untuk persembahan pada leluhur. Kemudian seiring perkembangan zaman dijadikan sebagai dakwah. Lalu pada abad ke berapa? Abad ke-16 kata teman kita itu diperkenalkan pertama kali oleh Raden sebagai peringatan Maulid Nabi. Oke. Sebelum kita mengupas tentang pelaksanaan sekaten, Bapak akan memberikan
beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, nanti setelah kita mempelajari pelaksanaan sekaten, nanti kita bisa menerangkan bagaimana prosesi tahapan-tahapan pelaksanaan sekaten itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana kita bisa mengambil ibroh. Apa ibroh? Barokah. Apa ibroh? Pelajaran hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sekaten. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk memotivasi kita masing-masing bersama-sama, kita akan memotivasi melalui tepuk tangan. Coba dipimpin oleh ketua kelas. Tepuk tangan, tepuk semangat, Pak. Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Yang satu lagi yang lepas itu, tepuk semangat itu. Semangat gitu, Pak. Coba yuk, oke, bareng-bareng yuk. Semangat. Oke, kita kupas dalam PPT yang berbentuk video ini. Nanti PPT Bapak masukkan audio, silahkan disiapkan alat tulisnya. Barangkali menurut anak-anakku ada yang hal-hal yang aneh atau unik atau hal-hal yang penting, silahkan untuk dicatat, dirangkum, kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama melalui diskusi. Silahkan. Tolong Reza untuk membantu untuk menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang Islam dan kearifan lokal suku-suku di Indonesia dengan subtema asal-usul sekaten, kali ini akan kita bahas tentang pelaksanaan sekaten. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan sekaten, diantaranya adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan itu ada dua macam, yaitu persiapan fisik dan fisik. Yang persiapan fisik yaitu mencucikan diri, mandi keramas atau siram jamas, dan berpuasa. Yang Korea termasuk dalam tahapan fisik adalah mempersiapkan tenaga untuk pawai dramen. Pada tahap yang kedua yaitu membunyikan gamelan atau menabuh gamelan selama 1 minggu, yang dimulai dari tanggal 5 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 11 Rabiul Awal. Gamelan ini dibunyikan sejak pukul 14.00 hingga 23.00 di depan Masjid Agung Surakarta. Demikian anak-anakku penjelasan singkat mengenai pelaksanaan sekaten. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita, dapat menambah hasanah pengetahuan bagi kita mengenai budaya-budaya di Indonesia, dan kita dapat menghormati, kita dapat menghargai, kita dapat bertoleransi, dan sekaligus kita dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan sekaten khususnya, dan pelaksanaan budaya-budaya yang lain yang mempunyai nilai positif dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dari hasil rangkuman-rangkuman itu, nanti bisa untuk dipresentasikan.
presentasikan kelompok pas pertemuan yang lalu kelompok 1 Bapak sudah. Sekarang kakak silakan. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Nah, berarti pertemuan yang akan datang kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tahap-tahapan SKTN. Persiapan tahap persiapan fisik yaitu mental, penyucian diri, siram hemat serta mandi tamat dan biasa. Persiapan fisik mempersiapkan tenaga untuk pawai lembar. Dua, makna filosofi dalam pelaksanaan SKTN. Pemberian kepingan uang logam oleh raja merupakan lambang dari pemberian anugerah berwujud harta. Gunungan adalah representasi yang mewakili dari hasil bumi berupa sayuran, buah-buahan, serta jajanan yang dijadikan simbol kemakmuran. Berebut sepasang gunungan, jalan dan istri yang telah didoakan oleh abdi dalam keraton mengandung makna berebut keberkahan. Ya cukup. Oke, ada yang menanggapi? Dari presentasi kelompok 2, ada yang menanggapi atau bertanya atau gimana? Saya mau bertanya. Silakan. Ayo kelompok 2, yang siap untuk menjawab. Silakan, pertanyaan ya. Kenapa menjelang pelaksanaan SKTN diselenggarakan pasar malam kok bukan acara perlombaan olahraga atau permainan rakyat? Kenapa saat menjelang pelaksanaan SKTN itu diadakan atau diawali dengan pasar malam? Kok bukan perlombaan atau perlombaan apa olahraga atau seni budaya? Ya kok malah diawali dengan pasar malam? Kenapa? Barangkali kelompok lain ada yang mau membantu, silakan. Karena salah satu hikmah SKTN adalah menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Oke, karena salah satu hikmah atau tujuan dilaksanakan SKTN adalah untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, bukan hanya untuk bergura-gura. Oke, bagus sih. Keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan tentang pelaksanaan SKTN. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan. Barangkali anak-anakku ada yang menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Kesimpulannya bagaimana ini? Pembelajaran kita ini. Kesimpulannya adalah setiap akan melakukan kegiatan hendaknya harus ada perencanaan dan persiapan yang matang. Oke, jadi setiap kita akan melakukan suatu kegiatan itu harus ada persiapan perencanaan yang matang. Sebagaimana pelaksanaan SKTN yang ada tahap persiapan, baik persiapan fisik maupun non fisik. Jadi demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mendapatkan beberapa pengalaman dari pembelajaran kita. Oleh sebab itu, mohon maaf yang sebetulnya jika penyampaian materi Bapak ini ada kekurangannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya atau pembelajaran kita kali ini. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.